Hai guys, kembali dengan Oji-chan Story di sini. Konnichiwa. Kali ini Oji-chan akan menginformasikan bagaimana cara mencari keyword ataupun kata kunci yang pas sehingga orang-orang juga banyak mencari keyword tersebut. Dan caranya adalah seperti ini, sangat-sangat gampang sekali. Oke, ikuti cara berikut ya. Hai guys, kembali dengan Oji-chan Story di sini. Konnichiwa. Kali ini Oji-chan akan menginformasikan bagaimana cara mencari keyword ataupun kata kunci yang pas sehingga orang-orang juga banyak mencari keyword tersebut. Dan caranya adalah seperti ini, sangat-sangat gampang sekali. Oke, ikuti cara berikut ya. Sebenarnya cara mencari keyword itu ada banyak, tapi yang aku cari di sini adalah melalui Google. Nah, caranya gampang sekali karena aku akan membuat review ataupun tentang film ini, A Perfect Gateway. Aku akan mencari di sini langsung di Google, lihatin jumlah pencariannya segitu, ya. Apakah banyak atau tidak? Nanti lihat bagian bawahnya juga ada tulisan lihatin. Nah, itu adalah salah satu keyword yang memang sering dicari orang-orang. Aku biasanya akan mengcopy data ini, ya, di copy dulu. Nah, setelah di copy aku akan masukkan datanya ke halaman yang akan aku buat menjadi artikel blog nanti. Nah, ini contoh seperti aku biasanya ngopi. Nah, untuk judulnya juga aku akan copy juga. Jadi orang-orang memang banyak yang cari seperti ini. Kemungkinan blog kita ditemukan oleh orang juga akan lebih besar lagi. Nah, aku akan kasih datanya seperti ini. Oke, diperbaiki datanya agar sesuai. Oke, nah ini salah satu cara untuk mencari keyword ya, agar keyword yang kita cari itu memang banyak jumlahnya. Dan keyword ini beda-beda, misalnya gini, aku ganti lagi contohnya, liatin, jumlahnya juga beda lagi kan. Nah, sebaiknya kamu cari keyword yang paling banyak, lalu tambahkan di bagian akhirnya itu biasanya sebutnya long tail kayak gitu. Ya, jadi misalnya kalau ini A Perfect Gateway, nah nanti kamu tambahin belakangnya, misalnya review film menegangkan misalnya, dan lain-lain. Nah, ini salah satunya caranya sama juga dengan yang tadi. Ini karena beda lagi tulisannya, aku akan copy lagi. Nanti aku akan masukkan di tempat yang tadi. Nah, biasanya sih selain itu aku juga mencari hal-hal yang lainnya gitu, kayak misalnya nyari Wikipedia ataupun menambahkan kata baru. Nah, lebih seperti ini aku biasanya nyari informasi juga di Wikipedia. Karena biar tulisan yang aku buat nanti itu istilahnya informatif. Jadi kayak misalnya siapa penulisnya, siapa yang mainnya, siapa yang buat ininya, filmnya atau skripnya. Aku bilang tadi itu kalian sudah tahu dong, Milla Jovovich ya. Terus isinya biasanya ada plotnya. Tadi ada plotnya. Jadi ceritanya itu seperti apa. Jadi akan diceritakan. Terus juga lihat dari budget. Kayak tadi itu budgetnya berapa. Terus juga mendapat keuntungan berapa. Biasanya aku masukkan seperti itu. Karena data-data seperti itu akan membuat orang lain menarik, ya, atau tertarik untuk membaca artikel kita. Nah, biasanya aku ketika buat artikel seperti ini, ada fujiharu.com terlebih dahulu. Nah, nanti kata-kata yang ada di bawah tadi, lihatin yang ada di bawah itu yang warna agak biru-biru itu, aku akan pilih atau setidaknya satu kata itu aku ambil. Akan lebih baik sih, jadi sesuai dengan kata-kata yang ada di situ. Misalnya ada tulisan review Perfect Gateway, kamu juga tulis lagi review Perfect Gateway. Misalnya ya kamu ribet atau apa, ya silahkan. Yang penting kata-kata yang ada yang di sini yang warna biru itu bisa kalian bisa kalian masukin di isi dari artikelnya, karena nanti ketika ada orang yang baca otomatis pasti akan mengecek data tersebut juga. Semakin banyak kosakata ataupun keyword yang kita masukkan di dalam artikel, berarti kesempatan kita untuk muncul di halaman pertama di Google Page itu akan lebih besar. Dan kenapa sih harus banget di Google Page atau Google One Page? Kenapa? Karena orang-orang itu biasanya ketika mencari satu kata kunci, terus ketika menemukan itu biasanya langsung muncul di bagian yang halaman pertama. Kalau halaman kedua, ketiga, keempat biasanya sih jarang baca, ya, kecuali memang kamu balik butuh referensi banyak. Tapi biasanya sih hanya di page yang pertama. Dan kalau page pertama kamu banyak yang dikunjungin, otomatis akan banyak orang yang datang dan keuntungan akan datang kepadamu, entah itu dari AdSense-nya, dari iklannya, ataupun kalau kamu yang nyari keuntungan atau fame, ya, ketenaran, bisa jadi dapat, ya. Nah, ini aku juga nyari lagi. Kebetulan tadi ada data Netflix. Aku memastikan lagi untuk yang di Netflix itu ada tidaknya. Karena terkadang misalnya di datanya itu ada Netflix, tapi ketika dicek itu tidak ada. Ya, jadi pastikan. Nanti kan buat artikel misalnya nih, salah satu contoh misalnya kalian bisa tonton film A Perfect Gateway di Netflix.
bisa seperti itu. Kalau misalnya ada, kalau nggak ada, ya jangan masukkan informasi seperti itu. Nah, makanya aku biasanya nyari informasi, dicek dulu ada atau tidaknya seperti itu. Kebetulan ini ada film lawas. Kadang film lawas yang bagus juga memang masuk ke Netflix ya. Tapi ketika Netflix juga kayak aku sih ngeliatnya seperti ini. Misalnya ada waktu tertentu, misalnya hanya dalam 1 tahun saja, setelah itu ditarik lagi sama si pembuat filmnya. Jadi ya tidak selamanya yang masuk Netflix itu akan masuk ke Netflix. Ya, ini adalah salah satu proses aku ketika buat salah satu teaser ataupun ya teaser apa ya? Istilahnya penggoda agar orang lain baca artikel ini. Ya, ini aku buat biasanya sih paling banyak, mungkin nggak paling banyak juga sih dikira-kira ya. Aku biasanya 5 atau 7 baris gitu biasanya. Itu juga menurut aku cukup banyak sih sebenarnya kalau untuk sekedar teaser. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin keyword yang kita cari itu sudah masuk di teaser ini. Alangkah lebih baiknya nanti diulang-ulang lagi di bagian bawahnya. Jadi kita kan nulis lagi itu di bagian artikel. Nah, kita juga masukin lagi. Nah, ini aku sedang mencari lagi karena banyak kosakata yang berulang, aku juga harus diperbanyak juga nulisnya ya, agar kesempatan aku untuk dibaca orang lain atau muncul di page one itu akan lebih besar, dan otomatis keuntungan akan datang padaku. Ya, nah proses pembuatan artikel blog sebenarnya berbeda-beda ya. Kalau kalian sudah terbiasa atau topiknya memang kalian kuasain, itu akan lebih cepat sekali. Kalau misalnya agak kurang, ya otomatis akan lebih lama. Kebetulan untuk data ini sebenarnya aku agak kurang menguasai sih sebenarnya untuk data ini, karena filmnya meskipun seru tapi hanya di bagian akhirnya saja ya. Nanti kalian bisa cek ya untuk ini, dibaca, silahkan dibaca di blog aku. Jadi film Perfect Gateway itu awalnya doang tuh membosankan sekali kalau menurut aku ya, nggak tuh kayaknya lambat banget alurnya ya. Terus data lainnya juga, karena tadi juga aku menemukan ada Chris Hemsworth si pemeran Thor, aku juga masukin lagi di situ karena itu siapa tahu jadi apa ya, trigger ataupun jadi hal-hal menarik bagi orang lain untuk melihatnya. Masa sih ada si pemeran Thor? Iya, di film ini ada pemeran Thor juga main di sini. Tapi jangan salah, dia jadi figuran doang ya. Dia baru bentar muncul, terus ditangkap sama polisi, udah gitu. Kirain aku dia penjahatnya, ternyata itu bukan. Nah, ini salah satu cara lainnya. Aku ketika sudah buat teasernya atau di paragraf pertama, aku akan buat di paragraf kedua. Biasanya sih aku untuk nulis itu ada yang pertama ada isi dari case-nya siapa saja, terus plotnya siapa aja, terus kadang ada juga saran aku seperti apa. Maksud saran di sini adalah misalnya bisa jadi alangkah bagusnya jika seperti ini, atau misalnya kayak tadi, menurut aku film ini di awal waktu membosankan karena serunya itu biasanya kurang lebih sekitar 1/4 film terakhir itu baru seru banget ya. Nggak tahu, aku nonton tuh kayaknya lambat banget filmnya. Bagaimana dengan kalian? Kalian sudah nonton? Ya, jika kalian sudah nonton, kalian boleh ini ya, silakan untuk komen di bawah sini. Nah, ini datanya sudah cukup banyak. Nah, aku juga nyari lagi. Aku juga biasanya otomatis agar blog aku tadi masuk ini ya page one, aku juga harus memasukkan ini juga video. Ya, bisa video, bisa gambar. Nah, ini adalah cara bagaimana aku memasukkan data-datanya ke blog. Nah, lihat bagi situ, klik yang embed ya. Terus ketika sudah, itu kan bagian terakhirnya itu apa kosakatanya. Nah, aku masukkan ke HTML. Oke, nanti Ctrl F, nanti cari yang kosakata terakhirnya. Jadi nanti kita bisa tempelkan ataupun bisa di copy paste di situ. Oke, aku udah ketemu datanya. Nah, oke, sudah ada. Nah, aku akan pilih. Nah, di bagian situ aku nanti akan kasih copy paste. Nah, nanti ada data kan di situ 600 berapa atau 700, 800. Nah, aku akan ganti itu biasanya lebar atau tinggi dari ukuran videonya. Aku biasanya sih 650 kali 350. Itu biasanya sering aku lakukan. Nah, nanti lihatin bentuknya akan seperti itu. Akhirnya blog kita ada videonya. Ya, karena ketika data ataupun artikel kita ada video, ada gambar, itu akan lebih menarik lagi. Nah, ini contohnya tadi diklik preview. Nah, ketika di preview nanti akan seperti ini. Ya, artikel ini masih belum jadi ya, jadi ini baru awal saja. Tapi aku mau ngasih tahu saja bahwa cara untuk mencari keyword di Google seperti ini, dan agar bisa masuk page one juga. Salah satu caranya adalah seperti ini. Halo, balik lagi di Jitang Story. Kalau tadi kita udah lihat tuh cara masukin videonya di Google ataupun di blog
Blogspot ataupun di bloggerfujairah.com. Sekarang aku akan kasih tahu cara selanjutnya. Kebetulan ini aku udah selesai tadi menuliskan artikel dari A Perfect Getaway filmnya. Nah, ini adalah hasilnya. Lihatin, aku sudah tulis semuanya ya. Ya. Usahakan semuanya diedit ya, semuanya diedit. Oke. Jadi bisa tulisannya gede, kecilnya itu semua harus dilihatin. Ini juga harus diisi labelnya. Terus juga kapan schedule dimasukkan. Nah, ini permaling juga. Jadi semua ini harus diisi juga ya, jangan sampai lupa. Oke, kalau udah nanti jangan lupa di save ya. Di save. Lalu di preview, jangan lupa. Kenapa? Karena kita akan lihat keseluruhannya. Aku sudah selesai membuat datanya. Nah, ini aku pikir udah selesai. Nah, kalau kita udah selesai, otomatis tugas kita ketika mencari keyword untuk artikel kita agar dibaca ataupun muncul di page 1 itu bisa terlaksana. Oke, semoga informasi bermanfaat. Bye bye, sayonara.